Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Untuk materi pembahasan pola kalimat dari buku Minano Nihongo hari ini akan saya lakukan dengan format yang berbeda. Biasanya saya menjelaskan materi dari buku Minano Nihongo itu terdiri atas dari penjelasan kosakata, kemudian renshu E, renshu B, renshu C, bahkan hingga pada bagian mongdai. Tapi akhir-akhir ini saya banyak mendapatkan saran dan juga mendapatkan masukan untuk materinya ini lebih baik dibuat ringkasan materi pola kalimat terlebih dahulu dari perbab buku Minano Nihongo. Jadi supaya progresnya itu lebih cepat untuk membantu minasang yang sedang mempelajari buku Minano Nihongo, terutama untuk basic yang kedua ya. Begitu. Jadi sementara akan saya buatkan terlebih dahulu ringkasan penjelasan pola kalimat dari bab 32 ya, yang akan saya bahas. Kemarin terakhir kita berhenti di bab 31. Bab 31 pun juga kalau saya bahas semuanya itu memakan waktu cukup lama ya. Jadi saya pikir baiklah, kali ini saya akan coba untuk membuat ringkasannya per bab dulu. Jika sudah per bab selesai sampai bab 50, nanti akan saya ulang lagi pada bagian rincian materinya, mulai dari pembahasan kosakata, kemudian pola kalimat dari renshu E, renshu B, renshu C, dan juga renshu D, renshu D tidak ada ya, yaitu bagian mongdai berikutnya. Jadi seperti itu rencana yang akan saya lakukan. Jika minasang masih memiliki saran yang lain tentang penyajian materi yang akan saya sampaikan tentang materi yang diambil dari buku Mina 2 ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk menyimak ringkasan pola kalimat apa saja yang akan kita pelajari dari bab 32, materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo basic yang kedua. Hai, hajime mashou. Pola kalimat yang akan kita pelajari di bab 32 ini akan terdapat 4 pola kalimat. Kita simak terlebih dahulu pola kalimat yang pertama ya. Pola kalimat pertama yang akan kita pelajari ini adalah tentang bagaimana caranya kita memberikan saran kepada orang lain. Untuk memberikan saran kepada orang lain di sini dibedakan menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah saran sebaiknya melakukan suatu hal. Dan yang kedua adalah saran sebaiknya tidak melakukan suatu hal. Untuk saran melakukan suatu hal kita bisa menggunakan pola kalimat hoga ides. Hoga ides. Rangkaian yang digunakan yaitu kata kerja bentuk ta dirangkaikan dengan hoga ides. Misalkan, sebaiknya pergi ke rumah sakit. Kalimat ini kita gunakan misalkan pada saat ada situasi, ada teman yang mungkin dia kelihatannya tidak sehat atau mungkin dia mengeluhkan beberapa rasa yang tidak nyaman pada dirinya. Kemudian kita memberikan saran sebaiknya pergi ke rumah sakit dengan tujuan supaya teman tersebut tidak menderita penyakit yang lebih parah lagi. Sebaiknya pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit kita gunakan kalimat byoin ni ikimasu. Nah, pada bagian ikimasu ini yang harus kita ubah menjadi bentuk ta. Ikimasu menjadi itta. Sekarang kita bisa rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi byoin ni itta hoga ii desu. Contoh yang kedua, misalkan sebaiknya segera minum obat. Minum obat kita gunakan kalimat kusuri o nomimasu. Pada bagian nomimasu harus diubah menjadi bentuk ta, yaitu menjadi nonda. Sekarang kita rangkaikan keseluruhan kalimatnya menjadi sugu kusuri o nonda hoga ii desu. Kemudian jika kita ingin memberikan saran sebaiknya tidak melakukan suatu hal, maka kita bisa menggunakan rangkaian pola kalimat kata kerja bentuk nai diikuti dengan hoga ii desu. Misalkan, sebaiknya tidak merokok. Sebaiknya tidak merokok. Merokok kita gunakan tabako suimasu. Suimasen. Jadi bagian suimasen harus diubah menjadi bentuk nai. Suimasen menjadi suanai.
Sekarang kita rangkaikan keseluruhan kalimatnya menjadi tabako suwanai hoga ii desu. Contoh kalimat berikutnya, sebaiknya tidak makan makanan pedas. Tidak makan makanan pedas, kita bisa gunakan kalimat karai tabemono tabemasen. Pada bagian tabemasen kita ubah menjadi bentuk nai, menjadi tabenai. Sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi karai tabemono tabenai hoga ii desu. Berikutnya kita lanjut pada pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini biasanya bisa kita sebut dengan pola kalimat desho. Untuk pola kalimat desho sebetulnya kita sudah pernah mempelajarinya di bagian Minano Nihongo 1. Tapi di sini cara pengucapannya atau intonasi pengucapannya itu berbeda dan juga artinya berbeda. Untuk desyo yang kita pelajari di bagian bab 32 ini memiliki arti kemungkinan. Jadi menyatakan sebuah kemungkinan yang sedang kita pikirkan. Kemudian dalam penggunaannya, desyo yang memiliki arti kemungkinan bisa digabungkan dengan beragam kata. Mulai dari kata kerja, kata sifat na, kata sifat i, dan juga kata benda. Semua kata kerja yang digunakan ini merupakan kata kerja bentuk futsuke. Khusus untuk kata sifat na dan juga untuk kata benda, ini tidak perlu ditambah dengan partikel na atau partikel da. Jadi bisa langsung digabungkan dengan desyo. Misalkan contoh penggunaan kalimatnya sebagai berikut. Besok kemungkinan akan turun hujan. Maka kalimat yang bisa kita gunakan menjadi ashita wa ame ga furu desho. Jika desyo kita lafalkan dengan intonasi yang datar, maka ini memiliki arti kemungkinan. Sedangkan jika kita melafalkan desyo ini dengan intonasi yang agak naik di bagian belakang, maka artinya jadi kan. Misalkan, ashita wa ame ga furu desyo. Ashita wa ame ga furu desyo. Besok hujannya akan turun kan? Seperti itu perbedaannya. Malam ini kemungkinan bulannya indah. Bulannya indah kita gunakan tsuki ga kirei desu. Kirei merupakan kata sifat na. Konya wa tsuki ga kirei desho. Pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat yang ketiga ini memiliki kemiripan dengan pola kalimat yang kedua, yaitu memiliki arti yang sama, mungkin. Pada pola kalimat ketiga ini kita menggunakan kamo shiremasen dengan arti mungkin. Jika kita bandingkan dengan desyo, kamo shiremasen ini dinilai kemungkinannya lebih tinggi untuk terjadi. Jenis kata yang digunakan adalah bentuk futsuke. Kecuali untuk kata sifat na dan untuk kata benda, ini tidak membutuhkan partikel na atau partikel da, bahkan tanpa menggunakan partikel no. Jadi bisa langsung digabungkan dengan kamo shiremasen. Contoh penggunaan dalam kalimatnya sebagai berikut. Dia mungkin tidak akan datang ke pesta. Tidak datang ke pesta kita gunakan patini kimasen. Pada bagian kimasen ini yang harus kita ubah menjadi futsuke. Karena bentuk maseng, maka futsuke-nya adalah bentuk nai. Kimasen menjadi konai. Baru digabungkan dengan kamo shiremasen. Sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi kanojo wa patini konai kamo shiremasen. Contoh kalimat yang kedua. Misalkan di sini akan kita gabungkan kata sifat na dengan kamo shiremasen ya. Misalkan, dia minggu depan mungkin senggang. Senggang kita gunakan kata sifat na hima. Hima ini bisa langsung digabung dengan kamo shiremasen. Sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi kanojo wa laishu hima kamo shiremasen. Berikutnya, pola kalimat yang keempat. Pola kalimat yang keempat ini lebih fokus pada penggunaan sebuah partikel.
Partikel yang akan kita pelajari adalah tentang partikel D, yang mana pada bab 32 ini bisa kita artikan dengan yang mengacu pada penggunaan biaya atau waktu yang digunakan untuk melakukan suatu hal. Supaya lebih mudah untuk kita pahami penggunaan fungsi D kali ini, kita coba untuk membuat kalimat. Misalkan, dengan waktu 15 menit bisa membuat nasi kare. Dengan waktu 15 menit, maka kita gunakan jugo fung de bisa membuat nasi kare. Kare rice ga tsukuremas. Kita lihat pada bagian kata kerjanya ya, karena bisa membuat, maka saya di sini menggunakan kata kerja kanoke dari tsukurimas yang artinya membuat menjadi tsukuremas, bisa membuat. Jadi seperti itu ya minasang, contoh dari penggunaan partikel D yang memiliki arti dengan yang mengacu pada biaya atau jumlah waktu yang digunakan untuk melakukan suatu hal. Hai minasang, kyono benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan pola kalimat, tepatnya pada ringkasan pola kalimat bab 32 dari buku Mina no Nihongo Basic 2 kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasang masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau mungkin tentang studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM ke Instagram pribadi saya, ada di sini. Dan bagi minasang yang ingin beli buku bahasa Jepang termasuk buku Mina no Nihongo atau buku-buku bahasa Jepang yang lain yang bisa dibeli secara online, secara praktis dengan produk original, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Bisa juga cek official websitenya dan minasang bisa konsultasi ke admin The Japan Scribe supaya bisa membantu memilihkan buku mana yang tepat yang diperlukan untuk minasang belajar bahasa Jepang saat ini. Baik minasang, sekian penjelasan pola kalimat hari ini. Semoga bisa mudah dipahami. Hai, mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia
dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NATKI 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masu.